supaya kami bisa paham akan apa berita firman-Mu, dan kami percaya melalui firman-Mu kami diberitahukan apa hal yang harus kami lakukan dalam tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Karena itu kami percaya Roh Kudus sungguh bekerja memeteraikan firman-Mu itu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Pakai hamba-Mu supaya bisa jadi alat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Sekali lagi, shalom. Ada tadi yang masuk bilang selamat hari Minggu, rasa-rasa ya, supaya tidak salah, bilang jo selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Boleh saling memberikan ucapan selamat, memang suasananya rupa hari Minggu ya, tapi supaya tidak salah kaprah, ini hari kenaikan, bukan hari Minggu. Baik, tema kita saat ini saya beri nama pergi sambil memberkati. Ulang, pergi sambil memberkati. Diundang berdiri. Mungkin tidak kelihatan? Bisa kelihatan? Tidak kelihatan. Kurang angkat tangan yang bisa membacanya? Oke, ya. Baik. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Mari kita baca bersama. 2 mulai. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Silakan duduk. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Hari ini kita diberi kesempatan untuk memperingati sebenarnya dalam sejarah tentang Yesus. Ini kedua terakhir dalam catatan Alkitab. Setelah kalau kita lihat pertama itu ada nubuatan para nabi tentang kelahiran atau kedatangan Yesus yang pertama. Lalu sesudah itu Yesus lahir ke dunia. Kemudian dia memerintah, melakukan tanggung jawab pelayanannya lebih kurang 3,5 tahun. Dan selanjutnya Yesus itu disalib, mati, dan bangkit pada hari ketiga. 40 hari lamanya dia gunakan waktu untuk menampakkan diri, untuk memberi konfirmasi bahwa dia betul bangkit. Bukan sekedar cerita orang, tapi betul-betul dia bangkit. Dan setelah 40 hari, dia kemudian naik ke surga. Sesudah dia naik ke surga, 10 hari sesudah itu, kita memperingati ketuangan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya tadi katakan dalam sejarah Yesus ini,
Kenaikan Yesus ini kedua terakhir. Pertanyaan kita adalah, kenapa Yesus harus naik ke surga? Yang pertama jawabannya adalah karena tugasnya di dunia ini sudah selesai. Semua kita kalau tugas sudah selesai, mesti pulang, betul ya? Orang kantoran, pegawai, dimanapun, satu hari itu biar dia sambung malam, mungkin itu dia lembur atau ada tambahan tugas, tapi kalau selesai, mesti pulang ke rumah. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi jawaban pertama, kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena tugasnya di dunia ini sudah selesai. Yang kedua, dia naik ke surga, tugasnya adalah menyediakan tempat. Saya kira masih sangat jelas terngiang di telinga kita ya, apa pesan Yesus kepada para murid. Aku akan pergi menyediakan tempat. Dan kalau itu tempat sudah tersedia, aku akan kembali menjemput kamu dan membawa ke tempat yang sudah saya sediakan untuk tinggal dan memerintah bersama-sama dengan aku sampai selama-lamanya. Jadi sedia tanpa, ya. Saudara sukacita dengan sedia tanpa ini? Senang semuanya bahwa tempat itu akan tersedia bagi kita? Yakin semuanya? Amin. Boleh beri kemuliaan dulu untuk Tuhan. Dan kalau itu tanpa serta sedia, dia akan datang jemput kita untuk membawanya kembali. Jadi yang kedua ini, tempat kita sedang dipersiapkan. Kenapa sedang dipersiapkan? Karena orang masih hidup. Andaikan mati, itu tandanya bahwa itu tanpa sudah selesai, ya kan? Makanya saya selalu bergurau. Kalau ada orang mati hari ini, berarti DP rumah di surga sudah selesai. Kenapa orang belum mati? Karena orang perumah belum selesai. Yang ketiga, saudara. Jadi yang pertama itu tugas Yesus sudah selesai. Dua, sedia tanpa. Ya. Ketiga, di sorga ternyata Yesus itu jadi pendoa syafaat bagi kita. Sebab orang kan terus bergumul di dunia ini. Dan karena kita terus bergumul menghadapi berbagai dinamika hidup, Yesus itu selalu setia mendoakan kita di depan Bapa, membela kita. Amin, saudara. Jadi ini yang ketiga, dia menjadi pendoa syafaat. Tetapi yang keempat, saudara, dan ini yang paling penting, Yesus harus naik supaya dia bisa kirim Roh Kudus. Karena kalau Yesus tidak naik ke surga, andaikan dia ada di Yerusalem, cuma orang Yerusalem tuh yang menikmati kuasanya. Yang di Galilea, yang di Samaria, apalagi di luar itu, nyanda. Tapi waktu dia naik ke surga, maka dia kirim Roh Kudus. Sehingga ketika dia kirim Roh Kudus dan menetap dalam diri setiap orang, dimanapun, mau sampai di ujung bumi, dimanapun, kuasa Yesus itu dirasakan secara bersamaan. Saudara sukacita dengan kuasa Roh Kudus, amin. Itu sebabnya orang semua ada kuasa Roh Kudus. Dan kalau andaikan Yesus tidak naik, jangan mimpi orang mau dapat. Paling cuma Petrus, Yohanes, Kobu, Yakobus maksudnya ya. Sudah tidak usah mimpi. Dande, Fani, Justus, tidak mau dapat kalau Yesus tidak naik ya. Tapi karena Yesus naik, kita semua dapat Roh Kudus. Amin. Boleh beri kemuliaan dulu untuk Tuhan. Dan sekarang yang paling penting juga, orang ini sebenarnya saya mau mengibaratkan sedang menunggu notifikasi dari surga. Ketika Yesus mau datang kembali, akan ada DP notifikasi. Familiar semua dengan istilah notifikasi? Semua tak tunggu-tunggu notifikasi? Apalagi kalau pegawai ASN atau apakah akhir-akhir bulan atau sesaatnya mau terima gaji, kalau bunyi ting atau klik, selangsungnya notifikasi ini. Berharap bahwa ada
transferan gaji masuk. Dan suasananya kalau sudah masuk itu dia happy ya. Sekarang saya mengatakan kepada kita semua bahwa semua kita yang hadir ini sedang menunggu notifikasi dari surga. Kalau notifikasi itu sebab bunyi dalam bentuk apa? Tiupan sangkakala. Ya, ada lagu dulu berkata, kala bunyi sangkakala, kala bunyi sangkakala, kala bunyi sangkakala. Pada saat itu aku pun serta. Artinya waktu notifikasi sangkakala itu berbunyi, torang penama dapat cumu. Apakah Bapak Ibu senang kalau datang bunyi notifikasi sangkakala itu torang penama semua dapat cumu? Amin. Beri kemuliaan dulu untuk Tuhan. Pastikan bahwa kalau notifikasi itu ada torang penama dapat cumu. Bagaimana supaya dapat cumu? Pertama kata mesti percaya sungguh-sungguh. Kedua, torang mesti setia, ya. Setia itu terutama setia beribadah. Jangan malas-malas bergereja, ya. Karena kalau torang malas bergereja, malas dengar firman, bagaimana itu notifikasi mau torang dapat dengar? Tapi saya doakan semua yang hadir ini mau dapat notifikasi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema bacaan kita pergi sambil memberkati. Ini yang saya capture ini salah satu khotbah yang saya posting di YouTube. Jadi kalau saudara perhatikan ada kurang lebih 15 khotbah yang saya posting di YouTube, semua tentang kenaikan Yesus. Salah satunya adalah yang ini. Dia pergi sambil memberkati. Saudara, yang saya mau ingatkan kepada kita sekalian adalah bahwa yang namanya berkat itu semua orang suka. Nyanda ada orang yang nyanda suka berkat. Betul ya? Itu sebabnya setiap kali orang berdoa, tidak pernah luput dalam doa kita itu minta berkat. Karena apa? Orang sadar bahwa berkat itu betul-betul yang orang harap dari Tuhan. Dan yakinlah saudara bahwa apapun yang orang terima dalam hidup ini, semua adalah berkat dari Tuhan. Cuma ingat baik-baik, berkat itu tidak selalu dalam bentuk uang. Berkat itu tidak selalu dalam bentuk materi yang orang punya. Berkat itu tidak selalu dalam wujud yang kelihatan secara kasat mata. Tapi berkat itu juga dalam bentuk perlindungan, penyertaan, ya. Apa yang Tuhan buat yang membuat orang tetap ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Kesehatan itu adalah berkat yang paling mahal yang Tuhan beri. Terutama ini napas. Ya, napas ini adalah berkat Tuhan. Tapi sadarkah saudara bahwa napas ini betul adalah berkat Tuhan? Amin. Boleh bernapas dulu semua panjang-panjang, kong buang, kong sambil kasih babunyi. Hah, gitu ya. Oke, 2, 3. Hah, kurang keras. Masa Evi tadi aja gitu apa itu? Yo, wow. Ini sekarang ya. Tarik napas, buang kuat ya. Tarik napas, 2 mulai. Wah, kurang kuat. Baru ketua yang paling kuat. 2 mulai. Ya, itu dia. Napas itu pemberian Tuhan. Mahal DP harga. Kalau padan de kempes ban motor, sehingga ditampat tambah angin. Apa pada dia bilang? Tolong isi ban belakang. Itu tukang tambah angin, dia isi. Bagaimana bunyinya? Sesudah itu Pak Dande bayar berapa? 2.000, ya. Kalau oto lebih mahal, ya kan? Jadi setiap kali 2.000. Saya pikir-pikir, coba kata setiap kali orang bernapas 2.000. Nggak usah 2.000, 1 pera jo.
Berapa mau bayar seumur hidup? Nyanda, gratis. Semuanya itu Tuhan beri, dan itu adalah berkat terbesar. Amin saudara, beri kemuliaan untuk Tuhan. Untuk nafas hidup yang boleh Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Dan itu sebabnya saudara, coba taruh kira baik-baik. Kenapa berkat itu waktu Yesus mau naik, dianggap Yesus sangat penting diterima oleh para murid. Kenapa saudara? Kita akan temukan alasannya kenapa Yesus harus memberkati setiap murid. Coba kita baca dulu ayatnya, ayat yang ke-52 mulai. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Pertanyaannya, kenapa susah-susah Yesus mesti bawa orang murid-murid ini keluar daerah? Kenapa tidak di Yerusalem saja? Kita ada Sherlock itu, Betania itu kira-kira 3 kilometer. Jalan kaki itu kira-kira 40 menit ya. Untuk 3 kilometer itu. Atau pertanyaan kita, ada apa dengan Betania? Apakah di kepala Anda ada memori tentang Betania? Ada? Ada yang sempat ada memorinya tentang Betania di sini? Dengar baik-baik. Ada 2 yang saya ingat. Pertama, di situ adalah kampung 3 sahabat Yesus. Siapa DP sahabat? Maria, Marta, dan satu lagi Lazarus. Ya, kita baca Alkitab, agak-agak banyak kali Yesus pergi di situ sekaligus untuk entahlah sebagai refreshing. Tapi dia lebih banyak di situ daripada mau lama-lama di Yerusalem. Dia care, dia peduli, dia senang dengan 3 sahabatnya ini. Dan saudara tahu, di Betania itulah terjadi mujizat Lazarus yang mati sebabau 4 hari dikubur, dibangkitkan oleh Yesus. Bahkan di Betania itu juga Maria pernah mengurapi kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Jadi rupanya menurut saya kalau Yesus bawa mereka keluar daerah itu bukan sekedar tanpa makna simbolis. Supaya para murid ini belajar tahu bahwa sebenarnya ada arti khusus ketika dia bawa keluar daerah. Dia tidak mau momen kenaikannya itu ada di Yerusalem. Karena Yerusalem itu boleh kita katakan itu tempat stres, tempat penderitaan. Tempat di mana para murid itu di kepala mereka ini menyaksikan dengan mata mereka bagaimana Yesus disalib dan mati. Dan itu sebabnya keluar daerah. Supaya dia punya kesempatan untuk memberitahukan, mengkonfirmasi kepada para murid bahwa di tempat itu, tempat yang tenang, tempat yang sunyi, tempat yang sangat sakral, sehingga ketika dia memberkati para murid, maka para murid ini akan selalu langsung connect dan sadar bahwa ternyata momen ini memang perlu butuh ketenangan. Jadi Betania saudara, itu salah satu maksud kenapa Yesus harus membawa mereka untuk terangkat dari tempat yang sangat sakral itu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengatakan kepada kita, ini bahasa visualnya. Kenapa Yesus harus memberkati para murid? Ada istilah yang saya pakai karena berkat itu adalah bahan bakar untuk perjalanan selanjutnya para murid. Saya kira orang mengerti semua dengan fungsi bahan bakar ya. Nggak bisa berjalan oto, nggak bisa berjalan orang pemotor kalau nggak ada DP bahan bakar. Jadi tidak ada cara lain. Belok ke SPBU. Kalau lagi rasa mau habis, mesti isi. Karena kalau enggak bisa berjalan. Jadi saya memvisualisasi kenapa Yesus perlu memberkati mereka. Karena berkat itu menjadi bahan bakar yang akan membuat para murid ini tetap berjalan dalam pelayanan. Yesus kan sebenarnya mau ada. Secara fisik sudah ada. Karena kalau Yesus ada, dia bertanggung jawab full untuk para murid dan apapun yang mereka butuhkan. Tapi sekarang dia akan berpisah,
dan itu sebabnya dia memberkati mereka supaya itu jadi bahan bakar yang akan tetap mereka ingat, membuat mereka bisa melanjutkan pelayanan. Saudara, coba perhatikan dengan baik. Bacaan ini berkata tangan yang terangkat itu tanda bahwa sebenarnya ada perlindungan dan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, coba perhatikan dengan baik. Waktu Yesus sesudah dia memberkati, berkat itu tetap teracung tangannya. Lalu kemudian dia terangkat naik ke surga. Jadi bukan berarti setelah dia memberkati, katakanlah rumusan berkatnya begini. Kasih karunia dan damai sejahtera dan seterusnya. Lalu dia turun tangan dan terangkatlah dia. Begitu? Nyanda. Teks ini bilang, sementara tangannya terangkat memberkati, dia pun naik ke surga. Visual apa yang saudara dapat? Rupanya Yesus mau supaya pandangan para murid ini yang terakhir kali mereka lihat Yesus, bukan wajah Yesus yang menghilang di balik awan, bukan. Yesus mau bahwa wajah terakhir pribadi yang mereka lihat adalah pribadi yang bagaimana? Yang memberkati. Ini penting Bapak Ibu. Yesus tidak sedang mengepalkan tangan waktu dia mau naik. Bukan dia bilang kepada para murid sambil dia memarahi misalnya, ngoni jangan bikin ulang ngoni pe kelakuan luar biasa, ngoni pe bikin kita sakit hati. Jangan ngoni ulang-ulang begitu Baru dia naik ke surga dengan tangan yang terkepal. Begitu? Nyanda. Yesus juga tidak menunjuk-nunjuk para murid, so cukup ngoni bikin-bikin pak kita Kita semua pergi sekarang. Kita nih mau ngoni bikin ulang. Begitu? Nyanda. Tapi dengan senyuman dia angkat tangannya memberkati para murid dan sesudah itu dia terangkat ke surga. Saya rindu saudara visual ini harus juga melekat patoran pe otak. Bahwa ternyata Yesus itu meninggalkan sesuatu yang memberi gambaran bagi para murid yang akan terus menjadi visual. Terlintas di benak mereka bahwa ada Yesus yang memberkati. Sehingga dalam perjalanan pelayanan para murid, mau masalah apapun yang mereka hadapi dalam dinamika pelayanan itu, gambaran ini selalu dapat lihat. Makanya saudara, saya mengatakan bahwa tangan yang terangkat itu adalah tanda perlindungan dan kasih Allah. Kemudian saudara, ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Kalau Yesus memberkati, masih ingat di perjanjian lama? Di perjanjian lama itu, imam kalau dia sampai memberkati, itu pasti diangkat tangan. Dan kalau Yesus angkat tangan, itu berarti tandanya bahwa Yesus sedang memposisikan diri sebagai imam besar agung yang menyalurkan berkat kepada para murid dan jemaatnya. Jadi ini poin pertama saudara yang harus kita mengerti, bahwa bukan tanpa makna itu kalau Yesus angkat tangan dan dia memberkati. Itu maksudnya supaya para murid tahu bahwa kalau dia menyalurkan berkat, maka berkat itu akan hidup dan menggairahkan para murid untuk melakukan panggilan pelayanan. Tindakan memberikan ini saudara menunjukkan bahwa meskipun Yesus naik ke surga, tapi hubungannya dengan para murid tetap terjalin. Karena apa? Ada simbol tentang tangan yang terangkat itu, pertanda bahwa sebenarnya hubungannya tidak pernah putus dengan para murid. Kedua saudara, memberkati sebagai warisan terakhir. Itu tadi yang saya bilang, bahwa ketika Yesus memberkati, Yesus mau warisan terakhir yang bisa dilihat oleh para murid bukan yang lain, bukan waktu Yesus terlihat menghilang di balik awan, tetapi ketika mereka menyaksikan bahwa tangan Tuhan teracung memberkati para murid. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga.
Artinya saudara, gambar terakhir yang diingat oleh para murid tentang Yesus bukanlah wajah yang menghilang di balik awan, melainkan tangan yang sedang memberkati mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saya ini adalah pengingat yang paling baik bahwa pekerjaan Yesus terakhir yang dia nyatakan kepada para murid adalah memberkati. Termasuk waktu dia di sorga, dia tetap memberkati karena dia menjadi pendoa syafaat bagi para murid dan tentunya bagi kita yang hadir pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat bersama-sama apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, ubahlah cara kita mengakhiri sesuatu. Apa yang saya maksudkan? Dengan posisi Yesus yang memberkati, orang rupanya mesti mengubah apa yang harus kita lakukan dalam mengakhiri sesuatu. Saya kasih contoh. Kadang-kadang ada di antara kita, dan ini jujur saja, dalam mengakhiri sesuatu itu berakhir dengan sungut-sungut. Betul? Misalnya ada di antara Anda yang misalnya sedang jadi status karyawan atau pekerja. Mau mengakhiri sesuatu itu, kadang-kadang ada banyak orang yang pindah tanpa kerja dengan sungut-sungut, bahkan mengutuk tempat kerja yang lama. Padahal sebenarnya itu sama dengan menutup pintu berkat Tuhan. Mau bagaimanapun orang hidup, apalagi kalau mau mengakhiri sesuatu, akhirilah dengan berkat. Kata-kata berkat harus selalu keluar. Pandang segala sesuatunya secara positif. Dan kita mau kasih ingat kepada semua yang status pekerja, ingat baik-baik dan catat dengan bagus apa yang dicontohkan oleh Yesus. Berusaha mengakhiri segala sesuatunya dengan berkat. Kenapa dengan berkat? Karena ketika saudara mau cari kerja ulang, pasti Tuhan akan bertanggung jawab bukakan jalan, dan kemudian saudara akan diberkati. Amin. Tapi kalau dengan kutuk, dengan makian, dengan kata-kata kasar, atau apalagi dengan kata-kata yang kadang-kadang tidak bisa kita pertanggungjawabkan, maka jangan mimpi berkat Tuhan akan dialamatkan kepada kita. Kemudian saudara yang kedua, miliki kesadaran bahwa kita sedang berjalan di bawah tangan Tuhan yang terangkat. Maksudnya apa? Dimanapun kita pergi dan berada, visual ini harus tetap ada. Ya, orang tua, papa mama, saya sangat berharap ini yang mesti orang eksekusi dengan baik. Tangan yang terangkat ini penting sekali. Kalau anak-anak kita mau pergi kuliah, mau pergi sekolah di luar daerah, bukan tidak penting kalau kita nasihati mereka. Bye-bye nih, jangan salah bergaul, jangan bikin malu papa dengan mama itu betul. Tapi dengan teladan Yesus ini saya menganjurkan, mengharuskan kepada setiap orang tua, letakkan tanganmu di bahu anakmu, mungkin juga di kepalanya, dan lepaskan berkat kepadanya. Doakan dan kemudian bilang, papa mama akan selalu mendoakanmu. Kalau ini yang terakhir kita lakukan, gambaran visual terakhir ini kita lakukan untuk anak-anak kita, saya pastikan kemurahan dan berkat Tuhan nyata, sehingga keberhasilan bagi anak-anak kita sungguh nyata. Ada amin saudara? Boleh beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya mungkin juga ada di antara Bapak Ibu yang punya kebiasaan itu. Tanya Ibu Gem, sedang Ibu Gem kita tiap hari mesti taruh tangan di kepalanya kalau mau berangkat kerja. Dorang Ray ini, Noel, Rika, siapapun kalau mereka mau keluar rumah hari-hari. Supaya apa? Itu gambar terakhir yang dorang lihat. Ya. Nah, orang pekong semulai praktek Pak Cucu. Mudah-mudahan usahakan Kimora kalau pergi Pak Kong, sebelum pulang bilang Pak Kong begini, Kong berkati dulu. Itu baru bilang. Semua orang, si Yosua,
Saya kira Pak Pendeta Justus sudah oke kalau enggak so clear tentang itu. Jangan bosan, jangan jemu-jemu untuk terus memberkati kehidupan anak-anak kita. Karena Yesus sudah memberi jaminan bahwa dia meninggalkan gambar terakhir untuk para murid dengan maksud supaya para murid ini terlindungi, mengalami kasih-Nya, dan benar perlindungan Tuhan nyata ketika mereka melakukan panggilan pelayanan. Mereka selalu berhasil. Dan saya berharap untuk poin yang kedua ini menjadi pekerjaan rumah. Anggap saja ini lampu merah yang dinyalakan kepada kita, alarm yang dibunyikan supaya orang betul-betul mengeksekusi dengan baik apa yang dinyatakan oleh Yesus melalui makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini. Bahwa sebagaimana Yesus memberkati para murid, itu jugalah yang harus kita lakukan, yakni memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita, orang yang bekerja pada kita, dan kita yakin bahwa kalau itu kita lakukan, maka kita akan melihat multiplikasi berkat Tuhan akan dilipat gandakan benar dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Boleh beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu sebabnya saya mengakhiri khotbah ini, saya ajak semuanya berdiri, kita akan ucapkan sama-sama teks yang sudah disampaikan di akhir khotbah ini. Kita ucapkan sama-sama sebagai pernyataan iman kita. 2, mulai. Marilah kita hidup sebagai umat yang telah diberkati. Jangan lagi hidup dalam ketakutan. Jangan lagi hidup dalam kepahitan. Sebagaimana Yesus pergi sambil memberkati, marilah kita pun menjalani hidup ini dengan sangat untuk memberkati sesama. Biarlah tangan kita pun selalu terangkat untuk menolong, mendoakan, dan mendukung orang lain. Sehingga dunia tahu bahwa kita adalah murid-murid dari Yesus yang naik ke surga itu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih di momen hari kenaikan Yesus Kristus ini, kami boleh belajar dari firman-Mu. Tapi biar kiranya firman ini bisa kami eksekusi dengan baik. Bahwa kami akan menjadi pribadi, terutama sebagai orang tua, yang setia menyalurkan berkat daripada-Mu itu untuk kehidupan keluarga kami, teristimewa anak-anak kami. Maka tolonglah, supaya kiranya momen ini akan sungguh-sungguh membawa kami untuk memvisualisasi bagaimana kenaikan Yesus Kristus itu kami nyatakan di hidup kami sehari-hari. Terpuji Engkau Bapa, ini doa syukur kami buat firman-Mu, dan kami akan memberikan persembahan, kuduskan, supaya persembahan kami berguna untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Silakan duduk.